Perintis, hari ini saya ingin berbicara tentang dompet Pi. Dompet Pi akan menjadi tonggak penting untuk fase ketiga perusahaan, juga dikenal sebagai mainnet menurut pengumuman kami baru-baru ini, daripada menunda peluncuran mainnet hingga keseluruhan utilitas Pi dan seluruh ekosistem aplikasi dibangun. Kami memutuskan untuk meluncurkan mainnet secara mandiri sesegera mungkin dan secara bersamaan bekerja pada utilitas dan ekosistem Pi tanpa harus memblokir yang lain. Sekarang masuk ke mainnet memiliki beberapa persyaratan dan berikut adalah 4 yang penting, tetapi mungkin ada lebih banyak yang menghasilkan jaringan uji yang kuat karena nodenya akan bertransisi ke daratan. Tema inti sedang mengerjakan ini bersama dengan kandidat simpul 2 iterasi dan peningkatan blockchain. Algoritma tema inti sedang mengerjakan ketiganya menciptakan dompet kripto Pi untuk pionir untuk menerima Pi mainnet mereka. Kami juga sedang mengerjakan ini dan hari ini kami ingin meminta umpan balik dari Anda terkait dengan desainnya 4. Kik diperlukan untuk alasan peraturan tetapi juga akan membantu menghapus akun palsu yang mungkin terlewatkan oleh algoritma kami. Ini akan menjadi topik pengumuman yang akan datang. Dan hanya untuk memberi Anda pratinjau singkat, tujuannya adalah untuk tidak meninggalkan pionir nyata di belakang. Jadi mari kita bicara tentang dompet Pi. Sekarang dan pertanyaan kami untuk hari itu, dompet Pi adalah dompet kripto, jadi izinkan saya memberitahu Anda sedikit lebih banyak tentang crypto wallet. Crypto wallet adalah perangkat lunak yang memungkinkan orang untuk mengakses aset mereka dan dapat melakukan transfer ke orang lain yang akan dibantu oleh tim inti Pi. Perintis membuat kredensial blockchain Pi mereka sehingga Anda dapat mentransfer kue Anda ke mainnet yang berarti menyiapkan dompet pembelian Anda. Jadi hari ini kami memiliki pertanyaan penting untuk Anda dalam hal jenis dompet yang Anda inginkan untuk menerima jaringan utama Anda Pi. Karena Pi adalah blockchain terbuka, Anda tidak selalu harus menggunakan dompet kami, tetapi kami perlu membuatnya agar Anda dapat mentransfer setidaknya pada awalnya ke dompet itu kue yang telah Anda tambang. Kami berencana untuk meluncurkan dompet Pi lebih awal tahun, sehingga Anda dapat mengaturnya di depan jaringan saya dan memastikannya berfungsi dan seperti yang Anda harapkan, node bersama dengan banyak lainnya. Perintis juga akan dapat menguji dompet ini terhadap jaringan uji sebelumnya, tetapi izinkan saya mencoba menjelaskan pertanyaan yang kami miliki untuk Anda secara sederhana terlebih dahulu sehingga semua orang dapat mengikuti. Umumnya tidak hanya dompet kripto tetapi umumnya 2 jenis dompet orang-orang di mana Anda memegang aset diri sendiri yang disebut non-penahanan dan yang dimana Anda mempercayakan aset Anda kepada orang lain, mereka disebut kustodian. Mari kita pahami keduanya dalam contoh sehari-hari. Dompet yang Anda miliki di saku Anda adalah non-penahanan. Jika seseorang meretas server mereka atau jika bank tutup, Anda juga berpotensi kehilangan dana. Contoh lain adalah dompet kustodian adalah ketika Anda memasukkan uang Anda ke dalam pertukaran mata uang kripto dan cara kerjanya adalah setidaknya untuk yang terpusat Anda memberi mereka penitipan dana Anda dan kemudian mereka membantu Anda melakukan transaksi di dalam. Sekarang jika pertukaran diretas Anda mungkin kehilangan aset yang merupakan sesuatu yang telah terjadi di masa lalu. Secara tradisional orang menyimpan sejumlah besar uang di dompet kustodian misalnya rekening bank dan sejumlah kecil uang di dompet non-penahanan misalnya
di saku mereka atau di bawah kasur mereka atau dimanapun mereka ingin meletakkan itu karena ada sampai mata uang kripto datang tidak ada pilihan lain sehingga sulit bagi seseorang untuk mempertahankan sejumlah besar uang dalam gips dengan cara non-penahanan karena mereka harus menyembunyikan potongan tagihan di rumah mereka sekarang dengan cryptocurrency ini adalah pertama kalinya dalam sejarah umat manusia di mana satu individu dapat menyimpan sejumlah besar uang sendiri tanpa memberikan hak asuh atas dana mereka kepada perantara manapun dan inilah cara kerjanya. Dompet kripto pada dasarnya dibangun menggunakan kata sandi rahasia yang disebut kunci pribadi. Kunci pribadi ini diperlukan untuk melakukan transfer apapun dari dompet. Oleh karena itu jika pengguna menyimpan kunci pribadi mereka untuk diri mereka sendiri, tidak ada orang lain yang dapat menyentuh aset mereka. Ini memiliki satu kelemahan. Jika pengguna lupa kunci pribadi mereka tidak ada cara bagi mereka untuk mengakses aset mereka lagi tidak ada saluran dukungan pelanggan bank yang dapat mereka hubungi untuk meminta reset kata sandi atau tidak ada cabang untuk pergi dan mengunjungi dengan dua bentuk ide dan buktikan bahwa mereka harus memiliki akses untuk aset tersebut. Jadi pertanyaan yang kami miliki untuk Anda saat ini adalah jenis dompet apa yang Anda ingin tim inti buat untuk menerima kue Anda ketika kami pergi ke mainnet. Umpan balik Anda akan membantu kami merancang dompet yang sesuai dengan kebutuhan sebagian besar pionir dan dalam hal apapun perlu diingat bahwa salah satu tujuan desain inti dompet Pi dan secara umum tema inti Pi adalah membuat perangkat lunak yang kami buat dapat diakses dan semudah digunakan apapun yang kami inginkan. Pendapat independen Anda tentang hal ini, tetapi sebagai tim inti, kami sebenarnya lebih memilih perintis untuk memiliki opsi non-penahanan di mana Anda memiliki 100 kendali atas aset Anda. Kami memahami bahwa beberapa orang mungkin menganggap opsi ini rumit atau mereka mungkin takut kehilangan hak mereka, kunci pribadi jadi kami ingin mendengar pendapat Anda tentang apa yang harus dilakukan dalam hal apapun. Kami akan mencoba membuat antarmuka dompet seintuitif dan sesederhana mungkin bagi orang untuk memahami dan menggunakannya. Jadi ketuk tautan survei di layar beranda aplikasi Pi hari ini untuk memberi tahu kami pendapat Anda. Sampai jumpa.